Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu yang terhormat dan kawan-kawan yang saya banggakan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kawan-kawan sekalian yang saya cintai. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu dan kawan-kawan? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Sebelum saya mulai video ini, ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Khadijah Syamukmainah, biasa dipanggil Hasya. Saya merupakan santriwati kelas 1 TMI Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, atau setara dengan kelas 1 SMP. Topik yang akan saya bawakan di video kali ini yaitu penambahan anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2020. Tapi jauh sebelum saya mulai ke topik, kawan-kawan sebenarnya udah tahu belum sih apa itu APBN? Saya jelaskan terlebih dahulu deh, biar kita bisa sama-sama mengerti, oke? Yuk lihat ini dulu. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu baru kepanjangannya. Apa sih maksud atau pengertiannya? APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pengelolaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, misalnya dari 1 Januari hingga 31 Desember di tahun 2020. Jadi seperti itu kawan-kawan, kita lanjut ke topik yuk. Saya akan membawakan topik ini selama kurang lebih 5 menit ke depan, so simak terus ya. Awal mula anggaran di bidang kesehatan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 132,2 triliun rupiah. 132 triliun rupiah tersebut adalah keseluruhan anggaran fungsi kesehatan, yang artinya pengelola anggaran tersebut tidak hanya di Kemenkes, tetapi ada lembaga lain seperti BKKBN, BPOM, dan RS di luar Kemenkes. Dalam RAPBN 2020, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan, Kemenkes mendapat alokasi anggaran sebesar 57,4 triliun rupiah. Kawan-kawan pengen tahu nggak sih, 57,4 triliun rupiah itu rencananya akan dipakai untuk apa saja? Yuk kita lihat bareng-bareng. Seperti yang kita bisa lihat di sini, salah satunya untuk percepatan penurunan stunting dan AKI-AKB tahun 2020. Di dalamnya berupa vaksin, obat KIA dan gizi, dukungan sarana dan prasarana di daerah-daerah atau permukiman padat, penempatan atau pendayagunaan SDM kesehatan misalnya dokter spesialis, bidan, dan lain-lain di puskesmas dan RS, dan masih banyak lagi. COVID-19 tidak hanya memengaruhi keadaan kesehatan negeri, tetapi juga berdampak ke bidang perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Karena pasien COVID-19 di Indonesia yang terus bertambah, maka kebutuhan dana Kemenkes untuk menanganinya pun pasti akan bertambah juga. Karena hal itu, akhir-akhir ini Kementerian Keuangan menyetujui usulan tambahan anggaran sebanyak 25 triliun rupiah untuk Kementerian Kesehatan di tahun ini. Dana itu sudah termasuk dalam biaya penanganan COVID-19. Penambahan anggaran ini untuk apa aja sih? Yuk. Yang pertama ada penanganan COVID-19. Di dalamnya berupa dana untuk pembelian APD dan alat-alat medis lainnya. Yang kedua untuk insentif tenaga medis. Wah, ada istilah baru lagi nih, insentif. Sekalilah kita cek bareng apa itu insentif. Yang ketiga ada untuk gugus tugas COVID-19. Kemudian yang terakhir untuk bantuan iuran JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, sepertinya cukup sekian yang dapat saya bahas mengenai isu APBN yang sedang hangat di bidang kesehatan akhir-akhir ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Oh ya, di kala pandemi seperti ini, jangan lupa selalu rajin cuci tangan, selalu sedia hand sanitizer, selalu memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak.
Yuk kita hargai apa yang sedang dilakukan oleh tenaga medis dan orang-orang yang berada dalam garda terdepan dalam memerangi virus COVID-19. Sudah waktunya bagi saya untuk pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu, dan kawan-kawan. See you next time. Generasi muda, peduli uang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.